kita lihat depan tuh. Jadi jalur jurang cuman pinggir tipis banget 1 meter. Di bawahnya tuh jurang-jurang semua. Jadi bener teman-teman kalau mau nanjak ke sini tuh harus suasana seneng ya. Jadi tuh biar fokus gitu, jangan suasana ngeluh gitu. Oke, kita coba ya. Let's go. Wow. Persiapan udah ready semua, kita tinggal jalan. Squad kita nih, Bang Marwan. Siap jalan, Bang? Siap. Kita. Opa Korea. Gimana, men? Ready? Terus? Jangan lupa TikTok. Squad Gondrong. Ready, bro? Ready. Yo. Sampai jumpa di Gunung. Sampai juga di area Gunung Kaki Ulusari ya Bang ya? Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam ya Bang? 1 jam sana, 1 jam setengah dari Kabupaten Lebak. Ini Sidoarjo. Hah? Masih Kabupaten Sidoarjo. Karena kita ke Kecamatan Sakti. Berapa menit lagi, Bang? Sekitaran 15-20 menitan. Jadi Bang Marwan ini lihat kita nih, yang tahu jalur saktinya. Akobrik. Jadi itu pendakian kita yang planning ke Pulau Sari gagal karena tutup. Jadi kita di tengah jalan tadi ketemu sama pendaki lain yang dari mana? Dari mana, Bang? Pribumi. Seperti juga. Oh, seperti juga. Masih desa sih. Masih satu desa sama Namanya Bang siapa, Bang? Oh, Bang Praja. Bang Praja. Itu Ridwan. Bang ini. Ibu. Jadi kenapa, Bang, itu alasannya Pulau Sari gitu? Namanya kenapa? Kalau Pulau Sari kan ya, pertama kan kawahnya longsor, soalnya kan banyak pendaki juga melewati sana. Terus lewat kan banyak tanaman warga kan ya, pasti rata-rata keinjekan. Jadi warga juga nggak senang sama melihat lain. Sering rusak tanaman di sana. Selain itu ada lagi nggak? Berapa sih? Izin tambahan ya ada. Pernah ngobrol sama warga seperti sana pas naik bulan Agustus, emang warga pihak sana, pihak Pulau Sari itu pengen tutup. Karena pernah warga sana sweeping ke atas, lewat kawah, sampah banyak sampai nemu ya karet, sampai nemu karet itu. Ya, oh, kalau saya mah di sini yang lewat jalur Sawah. tadi. Kalau nyawa baik itu mah. Pulau Sari, kalau telah jalur Sakti ya, emang sih, apa gitu ceritanya, ditutupnya karena itu. Terus warganya juga soalnya banyak orang ya Risih. dia risih. Mereka risih, ada apa-apa risih, mereka yang kawah yang turun tangan. Soalnya seperti itu belum jalur resmi, ya basecamp bukan pengurus. Beda sama Mandalawangi, kalau Mandalawangi udah ada. Kan pas Agustus tuh ya, saya ke sana, terus ke sana sama warga diomongin, jangan dulu, soalnya kan udah 3 hari nih ada pendaki yang belum pulang, soalnya dia itu pas pendaki ya, itu agak beler, itu ya, terus 3 hari itu belum turun. Oh iya, saya ngobrol lagi, gini, oh tapi ama udah apa teh, kagok lah, udah rapi semua, tinggal ya udah berangkat aja. Ya saya gitu pas bulan Agustus. Agustus tanggal berapa? Sebelum tanggal 17 apa gimana? Tanggal 9. Tanggal 9 Agustus. Kalau ini tanggal 3. Oh, 3. Tanggal 3 saya tanggal Itu nggak boleh naik, nggak boleh naik. Maksudnya di jika di jalan. Terakhir kali Agustus sini menurut saya. Sebelum tanggal 17. Iya, sebelum tanggal 17. Di tingkat warga sana seperti apa gimana? Puncak di puncak. Itu juga sempat ketemu puncak di puncak. Kuncen yang mana ini ya? Belum
tahu itu kita ketemu di puncak maghrib udah mau isya malam mau bawa parang lagi. Bener. Lihat kan? Si Abah deh. Kita ketemu di trek maghrib di trek jalan hutan, ketemu pendaki Cilegon turun pecar kacir buru-buru. Anak kecil ngamuk, bawa parang ngamuk-ngamuk. Iya emang bener. Emang bener. Iya, Dia tuh suka kayak gitu. Iya, rombongan kita nekat. Kita nekat ketemu dia, tapi gak apa-apa, orangnya baik kok. Orangnya baik, ngomong cara baik-baik. Berhubung udah malam, kita diizinin ngecamp di puncak sama dia. Ini dia berdua sama temennya. Kayak Bo. Jadi alasannya Pulau Sari ditutup, satu kedisiplinan pendaki kurang karena banyak pendaki yang kata bang berapa bang? Apa? Kata bang siapa? Oh, lahan warga. Abangnya Ridwan. Ridwan. Bang Ridwan katanya banyak pohon atau lahan perkebunan warga yang diinjak-injak. Terus kedua tuh banyak pelanggaran ya bang ya. Jadi warga sekitarnya Ada kurang. Pulau Sari, gunung yang paling rame di Banten. Iya. Karena daya tariknya paling gede. View-nya. View-nya. Karena curug sama kawah yang paling gede. Jadi planning saya naik ke Gunung Polosari, pilot gagal. Kita ganti ke Gunung Kalau ada Asupan, pos kayak gitu, pendakian. saya berani nekat nerobos. Pos pendakian Gunung Asupan. Mbak, pantangannya naik Gunung Asupan tuh apa aja yang Makannya ya teng-teng kan. Makan ya misalnya makannya harus di tempat itu di alas itu ya. Gak boleh makan di tenteng gitu ya. harusnya lah. Selain itu apa aja bang? Cuman itu aja yang nggak boleh di itu ya pantangannya. Makan di lah. Jika mana di hutan ada Iya. Kopi John. Jadi pantangannya tuh makan jangan di pantangannya kalau di Gunung Asupan tuh makanya nggak boleh di semacam di kalau bahasa Jawa di songgo gitu, nggak boleh disangga teman-teman. Jadi itu makanya alas rata ke sana. Jadi pantangan Gunung Asupan. Kata untuk bahasa apa katanya Pak? apa? Namanya siapa? Rumah. Abah Umar. Jadi itu Desa sesepuh Sikulan, Kecamatan Jiput. oh, Desa Siulan, Di Desa Sikulan. Desa Sikulan, Kecamatan Jiput di base camp Sholat. Jadi pantangannya setiap pendaki itu nggak boleh makan, istilahnya kalau bahasanya disangga tuh, harus di tempat datar di bawah pantangan Gunung Asupan. Selamat pokoknya Bayan. Ya. Selamat. Iya. Harusnya kan Iya. Abah Umar sesepuh base camp Gunung Asupan. Sampai jumpa di trek selanjutnya. Setelah selesai simaksi dari base camp pendakian Gunung Asupan, mulai jalan. Jadi jalannya on block dari rumah warga, kampung warga, nanjak. Ya, Mas? Ayo. Jadi trek pertama kita nanjak. Ya, Mas? Yuk. Ketemu pendaki yang habis dari puncak. Bisa dapat bonus. Lanjut lagi. Trek pertama kita nanjak dan masuk di kawasan hutan yang banyak tumbuhan pohon maung. Gunung Asupan ini ketinggian 1174 meter dari permukaan laut dengan ekosistem subtropis sebenarnya. Di treknya masih tanah, belum ada tatanan batuan yang kayak di gunung lain, tapi cukup gobios. Kita masuk di ini campuran cekeh, ada durian juga, ada maung. Suasana alamnya sunyi, suara-suara sejenis kayak apa ya namanya itu ya, pokoknya suara alam. Untuk
was-was. Saran saya untuk mendaki pemula baik-baik aja nih naik ke sini, boleh dicoba. Untuk teman-teman yang mau mendaki Gunung Asupan, jadi parkir dari pos pendakian. Bang, Dari pos pendakian. Yuk. Dari pos pendakian dari Simaksi. Jadi tarif satu motor 15.000. Terus untuk per orang 5.000, jadi itu udah ada tempat parkirannya. Masih jauh, dekat lagi ding. Pak, jadi ini bonus pertama dan pemandangannya kita tuh itu Pulau Sari. Jadi sebenarnya kita mau ke Pulau Sari karena faktor ditutup sama warga dan ada peraturan yang kurang disiplinnya pendaki, jadi nggak boleh ke Pulau Sari. Kita udah dapat tujuan pemandangan, nah, kita nggak bisa. Jadi kita ke Asupan, suasana Asupan. Ini tim-tim yang repong, Pak selfie, foto. Gobios. Ya, di bawah. Di masuk vegetasi. Si seger udaranya. Jalannya juga sangat jelas, nggak kayak di Gunung Karang kemarin terlalu ekstrim buka jalur. Ini cocok, santai. Bios. Apa? Untuk dingin ya? awal perjalanannya Gunung Asupan, sensasinya Di bawah biasa aja sih. juga biasa aja, Masih standar. masih standar. Masih mantepan gunung di Jawa Tengah. Bang Marwan, gimana Bang Marwan? Awal pendakian Gunung Asupan? Ya, bagus juga saran untuk para pemula sih kalau di Asupan. Ya, betul. Cocok, Berarti gobios ya. Gobios. Bang Vicky, Ya. Dia speechless. Gimana? Gak bisa berkata-kata. Treknya sih Main gua selama- rekomendasi banget buat pemula. Gobios banget pokoknya. gobios. Lanjut. Nah, pemandangannya, lautnya kelihatan. Itu batasan laut. Kota Banten nih. Kita masih trek nanjak. Enggak, lu dari sini. Tuh pemandangannya keren. Gunung Asupan ini termasuk gunung yang dekat laut ya. Jadi mulai dari Pantai Anyer cerita ya Bang. Pantai Padinglang Sumur. Dari teman-teman dari ketinggian kurang lebih dari 300 meter dari permukaan laut itu laut Jawa itu yang Selat Sunda udah kelihatan, bisa dilihat dengan mata. Mungkin dari kamera nggak kelihatan, tapi kalau dari sini semua itu mulai dari pabrik semen Baya ya Bang ya. Apa? Itu laut, panjang laut itu kelihatan semua. Bagus sih pemandangannya, wajib ke Gunung Asupan. Gobios.
setapak kurang jelas tapi dikasih simbol X, berarti teman-teman nggak boleh lewat. Ini untuk pas pada lihat track rute dan simbol-simbol ya teman. Ini yang arahnya panah, berarti track yang kiri. Terus benar-benar jeli dalam memperhatikan rute, perhatikan simbol-simbol dan tanda kalau udah ada cabang. Itu juga ada simbol X, ada tapak jalan tapi kurang jelas, menandakan tidak boleh lewat. Ini ada anak panah, cukup jelas tandanya. Di kawan-kawan atau teman-teman yang pengen mendaki Asupan bakal disuguhkan sama trek-trek yang landai, tanjakannya baru sedikit. Selain di pendakian jalurnya, kalian akan menemukan larangan dari perhutani sekitar Gunung Asupan mengerjakan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Ada undang-undangnya sesuai Undang Republik Indonesia. Jadi itu kawasan Gunung Asupan masih dikelola oleh perhutani setempat. Tuh, ada maksud dalam pasal 50 ayat. Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang yang tercantum dalam huruf A, B, C sampai I. Jadi ada aturan ada aja. Jadi itu di bawah ada jalur air 50 meter. Jadi kita bisa ngambil persediaan air logistik. Kalau di base camp tadi ada juga. Mungkin kalau yang keberatan atau ganggu perjalanan bisa ngambil di sebelum pos 1 ada jalur air 50 meter. Jadi itu